Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dipo. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai bisnis online custom kaos. Jadi bisnis custom kaos ini adalah bisnis di mana kita mendesain kaos sesuai dengan apa yang produsen mau ataupun apa yang konsumen mau dan menjualnya dengan desain yang telah kita buat. Jadi ada 4 hal yang ingin saya bahas di sini. Pertama ada pemasaran, kedua ada SDM, ketiga ada operasi, keempat ada keuangan. Pertama pemasaran. Pemasaran ini menggunakan prinsip 4P, yaitu ada price, promotion, product, dan place. Dan pertama itu price. Price itu adalah harga atau nilai moneter yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh atau memiliki produk suatu perusahaan. Ini adalah komponen yang penting bagi pendapatan suatu produsen. Dan kedua ada promotion. Promotion ini strategi yang bertujuan untuk 2 hal. Pertama, untuk memberitahu calon konsumen tentang produk yang kita jual, seperti apa kelebihan dan keunikan produk. Kedua adalah memujuk mereka untuk membeli produk yang kita jual. Dan strategi untuk promosinya ini bisa mengiklankannya, promosi lewat medsos seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Ketiga ada produk. Produk ini penting bagi suatu pemasaran karena dengan tidak adanya produk maka prinsip 4P tidak bisa berjalan dengan baik. Dan dalam produk ini kita harus memerhatikan beberapa hal seperti kualitas produk, desain yang menarik, kemasan yang menarik, rancangan produk, dan lain-lain. Keempat adalah place. Jadi place ini adalah tempat untuk kita menampung produk-produk yang kita jual untuk konsumen. Tetapi karena ini bisnis online, tidak perlu menyewa tempat, cukup tempatnya kita pakai tempat sendiri, karena kita menjualnya secara online. Dan kedua, ini ada aspek SDM. Jadi SDM ini penting bagi jalannya suatu bisnis, karena dengan adanya SDM, maka suatu bisnis dapat berjalan dengan baik. Akan sangat sulit apabila suatu bisnis tidak memiliki SDM. Meskipun tidak berhubungan langsung dengan keuangan atau pendapatan suatu bisnis, namun secara tidak langsung dapat berimbas pada kinerja suatu bisnis. Tetapi SDM saja tidak cukup, diperlukan beberapa hal. Pertama adalah MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Jadi ini kegiatan bagaimana untuk mengatur dan mengembangkan angkatan kerja secara efektif. Kedua, ada struktur organisasi. Jadi, struktur organisasi dalam bisnis online ini, itu pertama ada manajer, tugasnya sebagai perancangan dan strategi pemasaran. Kedua, ada jabatan IT design, tugasnya sebagai desainer suatu produk. Ketiga, ada sales, tugasnya promosi dan menjual produk di medsos. Dan terakhir ada delivery, tugasnya adalah mengantar produk. Dan ketiga itu adalah operasi. Dalam pengelolaan operasi suatu bisnis dilakukan beberapa tahap terdiri dari tahap input, tahap proses dan tahap output. Dan tahapannya itu pertama adalah input. Input ini apa? Bahan bakunya dulu pertama itu adalah kaos atau t-shirt polos. Ketiga itu bisa tinta sablon dan juga terakhir itu ada printer DTG. Jadi prosesnya itu proses penyablonan akan berlangsung layaknya printing kertas menggunakan mesin printer, di mana kaos polos akan dimasukkan ke dalam mesin DTG dan kemudian desain akan disetel melalui program komputer yang tersedia dan kemudian tinggal masukkan perintah untuk cetak pada program. Dan outputnya itu berupa custom kaos dengan desain yang telah kita buat. Dan terakhir ini adalah keuangan. Jadi dalam pengelolaan keuangan bisnis perlu memerhatikan beberapa hal dalam hal pendanaan. Pertama, modal. Modal saya untuk mendirikan bisnis ini pertama itu bisa lewat tabungan sendiri. Dan apabila tabungan sendiri tidak cukup, maka bisa juga menggunakan pegadaian. Jadi kita menggadaikan aset yang berharga untuk mendapatkan suatu pinjaman untuk modal kita untuk usaha. Dan kedua itu ada biaya operasional.
Jadi biaya operasional ini adalah biaya yang harus dikeluarkan tiap bulan untuk operasional suatu bisnis, seperti listrik, telepon, air, gaji pegawai, dan lain-lain. Dan juga ketiga ini ada sumber pendapatan. Sumber pendapatan bisnis online ini tentu dengan cara jualan. Jualan dan juga strategi yang promosi yang baik. Jadi semakin kita rutin promosi suatu produk, maka sumber pendapatan kita bisa naik. Ya, sekian, terima kasih dari saya dan mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya ingin mengucapkan terima kasih.